Selamat datang lagi di Kids at Home. Sudah 1 bulan nih kita sekolah minggu di rumah. Bosen nggak? Enggak ya, jangan bosen. Ini buat kebaikan kita bersama, supaya kita nggak sakit, supaya kita aman, kita tinggal di rumah. Oke? Ya, tetap sukacita dan jangan takut. Ya, jangan takut karena Tuhan selalu menjagai kita. Tuhan kita lebih besar, tapi kita harus hati-hati, makanya kita tinggal di rumah. Oke? Siap memuji Tuhan pagi ini? Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sekolah minggu lagi di rumah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan senang waktu kami memuji Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, kami percaya ada sukacita Tuhan waktu kami memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan? Ayo semua bangun-bangun, bangkit berdiri. Lagunya bilang jangan takut. Jadi kita say bye-bye sama fear, oke? Siap? Bye-bye-bye to fear. I don't have to be afraid. Bye-goodbye to fear. God is always with me. Bye-bye-bye to fear. I don't have to be afraid. Bye-goodbye to fear. God is always with me. So even when I'm scared and don't know what to do, my God is big and strong, so there is nothing to fear. No, 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 no. There's nothing to fear. There is nothing to fear. No, 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 no. Jangan takut. Bye-bye. Bye-bye-bye to fear. I don't have to be afraid. Bye-goodbye to fear. God is always with me. Bye-bye-bye to fear. I don't have to be afraid. Bye-goodbye to fear. God is always with me. So even when I'm scared and don't know what to do, my God is big and strong, so there is nothing to fear. No, 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 no. There is nothing to fear. No, 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 no. Bye-bye to fear. Bye-bye-bye to fear. Jangan takut. I don't have to be afraid. Bye-goodbye to fear. God is always with me. Jangan takut, karena Tuhan selalu beserta kita. Gak usah takut, karena Allah kita Allah yang hebat. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super
super strong, super wonderful. God, super big, super strong, super wonderful. God, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Super big, super big, super strong, super wonderful. God, 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 oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yay! Super big, super strong, super wonderful God. Siap dengar firman Tuhan? Hari ini Miss Deborah akan bawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Siapa yang mau doa buat firman Tuhan? Siapa? Ayo, Kristal berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Let's pray. Let's pray. Dear Lord, Dear Lord, now now we will we will hear hear the word the word of God. of God. Please help us Please help us to hear to hear your word. your word. In the name In the name of Jesus, of Jesus, we pray. we pray. Amen. Amen. Amin. Terima kasih Kristal atas doanya. Halo, Kids at Home, apa kabar? Ya ampun, Miss Deborah kangen banget, kangen happy-happy, kangen Sunday School, kangen ketemu sama kalian. Tapi sekarang kita harus taat dulu ya, kita di rumah aja ya, sama papa mama, sama mami daddy, sama semua keluarga. Miss Deborah doain semuanya Kids at Home dan semua yang kita nonton sekarang sehat-sehat semua. Amin, amin. Oke, hari ini kita mau belajar lagi. Oke, belajar firman Tuhan lagi. Siapa yang excited? Oke, semuanya pasti excited belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kita masih mau belajar di tokoh yang sama yang diceritain sama Miss Fanny 3 minggu yang lalu dan juga Miss Kiki seminggu yang lalu. Siapa dia? Ya, benar, namanya Yusuf atau Joseph. Oke. Nah, hari ini judul belajar kita adalah God is good no matter what and has a plan for us. Oke? Tuhan itu baik apapun kondisinya dan dia punya rencana indah buat kita. Oke? Nah, kita ingetin dulu ceritanya Miss Fanny 3 minggu yang lalu. Yusuf disirikin atau dijahatin sama saudara-saudaranya, bener ya, sama siblingsnya. Yusuf diapain? Dibuang ke sumur, terus dijual, ya kan? Kenapa? Karena mereka iri sama Yusuf, mereka sirik sama Yusuf. Jadi gak boleh sirik ya sama orang ya. Apapun yang kita punya hari ini, kita harus bersyukur dan gak boleh iri sama orang lain. Oke? Nah, karena iri dijual, ya kan? Akhirnya. Nah, terus setelah dijual, akhirnya jadi budak, ya. Habis itu dijahatin. Ya, cerita Miss Kiki minggu lalu, Yusufnya dijahatin sama istri Potifar. Oke? Terus dimasukin lagi ke penjara. Nah, tapi walaupun keadaan yang gak enak, ingat, Yusuf tetap taat. Oke, tetap sayang sama Tuhan Yesus. Nah, waktu dia dijahatin, dijeblosin ke penjara, akhirnya dia diminta ngartiin mimpinya Firaun. Ya nggak? Setelah dia ngertiin mimpinya Firaun, akhirnya apa? Dia diangkat. Tiba-tiba Firaun ngeliat, wah ini Yusuf orang hebat nih, gitu. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi tangan kanannya dia, menjadi orang kepercayaannya dia di istana. Oke, hari ini kita belajar dari Kejadian 42 sampai 45, di mana ceritanya Yusuf pada saat itu udah menjadi penguasa istana,
gitu loh. Nah, inget kan cerita Miss Kiki minggu lalu, Fir'aun sempat mimpi. Nah, mimpinya itu akhirnya terjadi, jadi kenyataan gitu loh. Dimana pada masa itu orang-orang ngalamin yang namanya kelaparan. Nah, tapi karena Yusuf sudah diangkat dan Yusuf penuh hikmat dari Tuhan, akhirnya mereka tidak lagi mengalami kelaparan di orang-orang di Mesir karena Yusuf punya solusi untuk mengatasi kelaparan itu. Tapi ada kabar buruk. Papa Yakub, ingat kan Papa Yakub yang diceritain Miss Fanny di 3 minggu yang lalu? Papa Yakub dan saudara-saudara Yusuf ternyata ngalamin kelaparan gitu loh. Mereka kena imbas dari kelaparan itu. Nah, Papa Yakub denger tuh, di Mesir banyak gandum, banyak makanan. Akhirnya Papa Yakub suruh tuh kakak-kakaknya Yusuf, saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir beli gandum gitu loh. Nah, akhirnya saudara-saudaranya Yusuf pergi ke Mesir, oke? Terus ternyata sampai di Mesir yang punya kuasa untuk ngejual itu gandum adalah Yusuf, oke? Terus mereka datang kepada Yusuf. Nah, waktu mereka datang ke Yusuf, mereka nggak kenal karena Yusuf di situ keren banget, bajunya keren, nggak kayak Yusuf yang mereka kenal waktu mereka buang ke sumur, oke? Nah, terus mereka lihat tuh Yusuf, mereka nggak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal sama mereka. Nah, Yusuf yang punya kekuasaan bisa loh bikin jahat sama mereka, bisa loh balas dendam sama mereka. Dia itu ya pengen sombong, tapi ternyata dia nggak bisa gitu loh. Apa yang Yusuf lakukan waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya? Oke, awalnya dia nggak kasih tahu kalau dia Yusuf, tapi terakhir dikasih tahu, dia ceritain siapa dia sebenarnya. Kita buka dari kejadian 45 ayat ayat 3 sampai ayat 5 kita baca ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Wow, keren banget ya responnya Yusuf. Bukannya malah dendam, bukannya malah balik ngemarahin kakak-kakaknya, tapi dia bilang, "Mari sini dekat aku. Dan jangan sedih, jangan merasa bersalah. Karena rencana Tuhanlah maka aku harus datang ke sini duluan." Oke, jadi adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf hari ini? Yusuf itu keren banget. Yang pertama, dia gak mau jahat sama orang. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Dia gak mau jahilin orang. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih ngajarin untuk kita gak jahil sama orang, untuk kita gak jahat sama orang. Lalu yang kedua apa? Waktu ada orang yang jahat sama dia, ada orang yang jahil sama dia gak bales jahat, dia gak bales jahil gitu loh. Tapi dia memaafkan, dia ngampunin. He forgave his brother. Oke? So, kalau kita punya siblings, kita punya sepupu atau siapapun teman-teman yang mungkin jahat sama kita, yang suka nyakitin kita gitu ya, jangan sedih, jangan marah sama dia. Mungkin dia nggak ngerti kenapa dia bikin itu. Mungkin dia juga nggak mau jahat gitu loh. Nah, kita harus ngampunin, kita harus maafin. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Yesus ngajarin apa? Yesus ngajarin untuk kita ngampunin orang, maafin orang, gak boleh jahat sama orang. Kenapa? Karena Yesus itu kasih. Jesus is love. Oke, waktu Yesus ada dalam diri kita, maka kasih ada di dalam diri kita. Dan kasih yang bikin kita, love yang bikin kita bisa ngampunin orang. Oke, yang pertama kita harus ngampunin. Dan yang kedua, kita gak boleh jahat sama orang. Oke, kita gak boleh jahat. Kenapa? Karena Tuhan ajarin kita untuk bikin baik sama orang. Ya, terus yang ketiga apa? Kalaupun kita ngalamin hal yang gak enak, sama kayak Yusuf bilang tadi, gak apa-apa, tenang aja gitu loh.
Ini adalah rencana Tuhan supaya Tuhan membawa aku untuk mendahului kamu. Jadi apapun yang kita alamin hari ini, kayak misalnya sekarang, Miss kok ada virus gitu loh. Percayalah kalau Tuhan selalu merancangkan yang baik. Dan apapun yang terjadi, there is a good plan from God for us. Oke, so kita harus tetap percaya sama Tuhan. Oke, adik-adik, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Oke, karena kamu anak Tuhan, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan pengen kamu bikin hal-hal yang baik. Oke, jadi kalau misalnya gini nih, misalnya misalnya nih kalau di Sunday School kan suka ada yang suka ngadu tuh, Miss dia jahatin aku gitu loh. Tapi kamu harus tetap ngampunin dia, maafin dia, jangan jahatin balik. Gitu juga kalau teman-teman di sekolah. Oke, kamu pasti bisa karena Tuhan menyertai kamu. Tuhan itu sayang sama kamu. Kids at home dan semua kids yang lagi nonton sekarang. Dan sekarang kita mau sesi art and craft. Silahkan Miss Santi. Bye-bye. God bless. Mwah. Halo semuanya, apa kabar kalian di rumah? Kembali lagi kita di ibadah online Kids at Home Church, tepatnya di minggu keempat bersama dengan Miss Santi. Sekarang kita hari ini temanya kita mau ambil tema forgiveness. Jadi kita buat art and craft-nya berhubungan dengan itu ya temanya. Untuk sekarang Miss Santi mau kasih tahu kalian apa aja sih yang diperluin untuk art and craft hari ini. Salah satunya, bentar, balik lagi ke kertas. Jangan bosen ya sama kertas ya, karena kertas yang paling gampang kita ketemu di rumah dan pasti punya semua. Tapi Miss Santi hari ini mau pakai kertas koran, terus kertas putih untuk alasnya, dan kertas warna-warni untuk anyaman. Apa sih kok anyaman? Oke, sekarang kita akan bikin yang buat penasaran, kita bikin yuk. Oke. Tadi Miss Santi kan sudah bikin, udah bentuknya otakan. Kita bikin garis-garis di dalam, bentuknya seperti ini. Nah, kita bikin dulu, sebentar ya, Miss Santi buat dulu, nanti Miss Santi tunjukin dekat kamera. Oke, seperti ini. Kita bikin seperti frame. Oke, seperti ini. Garis di dalam. Terus kita bikin garis lagi di dalamnya lagi. Bikin garis tegak lurus. Sesuai untuk lebarnya mungkin sekitar 1 cm. Tapi terserah kalian. Mau lebih lebar atau mau lebih kecil. Cuman pastinya kalau lebih kecil agak susah sih. Nah, ini seperti ini. Oke. Terus kita cutter di bagian dalamnya. Garis yang tegak lurus ini. Nih, kita cutter. Minta tolong mami papinya ya, mama papanya untuk bantuin ya. Oh ya, jangan lupa kita kasih tatakan ya, kertas tebal atau mungkin kaca, biar mejanya nggak rusak. Kayak gini. Dari ujung ke ujung. Kalau harus ini ya, harus benar-benar kepotong ya.
seperti ini. Harus. Oke. Jadi seperti ini. Nih, potong. Setelah itu kita potong kertas korannya berbentuk sedotan. Miss Santi ambil yang ini. Oke, kita taruh di bawah. Kita mulai bikin kayak sedotan. Mana cutternya tadi ya? Mulai. Tuh. 2. 3. Berapa banyak sih Miss Santi? Kita sesuaiin ukuran kertasnya. Kita lihat ya. Sepertinya ini cukup. Oke. Kita buat panjangnya seperti ini. Kira-kira segini. Oke, berarti kita bikin 2, jadiin 2. Oke. Kita potong aja ya. Potong jadi 2 ya, jadiin 1, kita gabung semuanya. Kita jadi 2. Kira-kira segini. Terus kita masukin deh satu-satu. Kalian perhatiin, kita masukin dulu dari mana? Dari atas, bersilang gini. Gini, dimasukin terus. Oke, jadi 1. Satu lagi lanjut, tapi silang-silang ya. Tadi kan dari atas, kita sekarang dari bawah masukinnya. Oke, kita taruh ke atas, kita geser ke atas. Agak susah ya, tapi kalian harus sabar karena ini proses. Oke, ya kita ulang lagi dari bawah, kita balik lagi dari atas masukinnya.
Sabar ya, sabar. Masukin terus berulang-ulang sampai habis, sampai ke bawah, sampai semuanya tertutup. Oke. Dari bawah lagi. Sabar ya, udah mau selesai nih. Kok susah sih ya? Yeay, udah jadi deh. Begini jadinya. Ya. Sekarang kita rapiin yang di pinggir-pinggir, yang kelihatan dari pinggir kita rapiin. Kita gunting seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Tadi kan dari awal sampai terakhir kita bikin, ini jadi anyamannya seperti ini. Bolak-balik sama polanya. Terus Miss Santi berikutnya, langkah berikutnya akan membuat sebuah hati lagi sih. Hatinya mau warna apa? Mau warna yang kuning atau merah? Kita pakai dua-duanya ya. Yang kedua, bentar. Kita bikin hati besar dan hati kecil. Oke, kita bikin yang kecil dulu. Kita bikin yang kecil, bikinnya gini. Ini kita taruh di sini dulu. Oke, kita gunting. Oke, ini udah jadi hati kecil kayak begini. Terus kita bikin hati besarnya. Caranya begini. Bisa warna pink, bisa warna merah. Kita ambil polanya di sini, tapi dilebihin ya. Oke.
udah jadi yang lebih besar. Kita gunting. Ya, udah jadi. Kita pasang seperti ini. Kita pasang seperti ini. Kita lem. Kita lem. Kita taruh di tengah. Ini apa sih ini maksudnya? Maksudnya ini hatinya Tuhan Yesus, kita ada di dalam hatinya Tuhan Yesus. Jadi kita selalu ada di dalam hati Tuhan Yesus, meskipun kita nakal, meskipun kita bikin Tuhan Yesus sedih. Kita tempel di sini. Tempel ya, seperti ini, udah. Kita tulis di sini, kita pakai warna apa ya? Aku mau, Miss Santi mau pakai warna ini aja biar lebih jelas. Ini nama kalian siapa? Taruh di sini. Udah jadi deh. Jadinya seperti ini art and craft kita. Ini pasti ada pertanyaan tadi dari kalian. Susah nih, mungkin aduh lama nih, mungkin ribet atau apalah. Nggak segampang art and craft yang sebelumnya. Sebenarnya Miss Santi punya alasan kenapa kita bikin seperti ini. Tema hari ini kan forgiveness kan. Forgiveness itu suatu proses. Jadi waktu kita menganyam satu demi satu anyaman yang berupa kertas koran ini, itu adalah proses kita untuk memaafkan orang yang mungkin telah menyakitin hati kita. Dan di tengah-tengah ini kenapa sih ada hati besar dan hati kecil? Di sini Miss Santi masih kasih tahu, ini hati besar ini adalah hatinya Tuhan Yesus, ini yang warna hijau hatinya kita. Jadi di sini Miss Santi ingin kasih tahu juga bahwa Tuhan Yesus selalu sayang sama kita meskipun kita bikin Tuhan Yesus marah, bikin Tuhan Yesus sedih, kita nakal, tapi Tuhan Yesus selalu memaafkan kita. Jadi Tuhan Yesus juga mau kita memaafkan orang yang teman kita yang mungkin bikin kita sebel, bikin kita marah, bikin kita nangis. Dan kita harus memaafkan itu. Suatu proses yang akan membawa suatu kebaikan buat kita semua. God bless you. Dan sekarang Miss Santi udah selesai untuk art and craft hari ini. Jadi kita harus lanjut untuk berdoa sebagai penutup. Dan Miss Santi ingin bertanya, siapa yang mau doa penutup untuk hari ini? Angkat tangan. Oke. Silakan berdoa. Let's pray. Dear Lord, we have almost finished our Sunday school. We had heard the words of God to become a better person. Please bless our friends, family, and Sunday school teachers. Please heal people who are infected by the coronavirus and help those who are affected by the pandemic to cope up with their struggle. Thank you for food, clothes, and shelter you have given us. And thank you for protecting us during this pandemic.
I hope that the pandemic will be over soon and we can meet each other again. Lord, now we are closing our Sunday school. Amen. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Did you have fun? Yes? Good. Now stay home, stay safe, stay healthy, and don't forget to stay fun, okay? Kids at home, raising little disciples. Just like this. Bye-bye. See you next week.